Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah pengeras suara ini sampai atau terdengar? Sebab yang lalu lupa ya, sehingga ibu-ibu tidak mendengar karena untuk yang belakang dimatikan atau lupa, tidak dihidupkan. Kalau ceramah maupun khutbah kemudian makmum tidak mendengar, tentu sulit terjadi interaksi dan pada akhirnya mungkin pulang ataupun tidur. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini adalah hari terakhir untuk berpuasa, karena besok Jumat yang meyakini Jumat itu berhari raya, maka ini terakhir. Tapi bagi yang meyakini hari raya hari Sabtu, maka hari ini masih berpuasa. Bagaimana sikap kita? Islam mengajarkan tasamuh, toleran, lapang dada apabila terjadi perbedaan. Tidak perlu dipertajam, diperuncing. Lakukan sesuai dengan keyakinannya. Yang terpenting adalah masing-masing ini melakukan ijtihad, baik Muhammadiyah maupun pemerintah telah melakukan ijtihad dengan hisab murni global tunggal. Ada yang menggunakan masih ru'yatul hilal. Perbedaan ini lumrah dalam bidang ijtihad, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Banyak. Seperti contoh, perbedaan hukumnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan fardu ain. Kalau tidak sholat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri, itu berdosa. Fardu ain itu fardu yang dilakukan sendiri-sendiri. Yang kedua, ada yang berpendapat fardu kifayah. Kalau yang lain sudah melakukan, maka yang lain tidak wajib melakukan. Yang ketiga, itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan sampai Nabi tidak pernah meninggalkan sholat Id selama hidupnya. Dari situ saja berbeda pendapat. Ada lagi, makanya kalau ada perbedaan pendapat kemudian ngamuk, itu berarti tidak banyak belajar tentang fikih. Fikih, tafsir itu banyak yang berbeda. Kita ambil satu yang diyakini, asalkan dasarnya kuat, sumbernya kuat, bukan pendapat sendiri, tapi pendapat ulama.
Zakatul fitri atau zakat fitrah, yang benar zakatul fitri, itu saja berbeda-beda. Ada yang boleh pakai uang seharga beras itu, ada yang tidak boleh. Imam Syafi'i itu harus dengan beras atau ya makanan pokok. Tapi Imam Hanafi boleh pakai uang. Ini berbeda. Tidak boleh menyesatkan, saling menyesatkan, saling ini tidak perlu. Karena itu perbedaan ijtihad banyak lagi. Jadi kalau sumuk ada perbedaan, ngamuk, tidak nyopong, konflik, itu perlu belajar lagi wawasannya biar tidak sempit, terutama bidang fikih. Fikih itu artinya pemahaman, ada ruang untuk berbeda. Nah, saya mulai tentang fadilah dari puasa bulan Ramadan ini. Yang kita peroleh banyak, yang kita peroleh mutiara-mutiara dari bulan Ramadan ini. Yang pertama, bagi orang yang berpuasa itu yang ikhlas, yang benar, dipastikan dengan rahmat Allah masuk surga. Pintunya istimewa, namanya pintu Ar-Rayyan, yang penuh dengan rahmat Allah. Kan banyak pintu masuk surga itu. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu ilmu dan lain-lain. Jadi sudah banyak, terutama yang senang tadarus ini juga banyak pahalanya. Jadi dijamin masuk surga dengan catatan tetap istiqomah setelah keluar dari bulan Ramadan. Yang kedua, dijamin dosanya dihapus. Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa, Jumat ke Jumat menghapuskan dosa, sholat 5 waktu ke 5 waktu, dari 5 waktu itu juga menghapus dosa. Sholat tarawih, qiyamul Ramadan menghapus dosa. Banyak sedekah menghapus dosa. Tadarus Al-Quran menghapus dosa. Nah, ada yang mengatakan bahwa keluar dari bulan Ramadan ini kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu bukan hadis itu. Itu perkataan Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa saking banyaknya maghfirah, ampunan Allah di bulan Ramadan, maka yang berpuasa, yang qiyamul Ramadan dan lain-lain dengan ikhlas dan benar, keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Artinya sudah banyak dosa-dosa yang berguguran, memulai baru. Idul Fitri itu ada yang mengartikan, mana yang benar ini? Kembali, Fitri itu diterjemah kembali suci. Jadi Idul Fitri adalah kembali suci, kembali suci. Seperti tadi itu, seperti
bayi yang baru dilahirkan. Yang kedua, zakatul fitri itu maknanya bukan zakatul fitri, Idul Fitri itu maknanya kembali makan lagi. Fitri itu dari iftar, aftara yuftiru, kembali makan lagi, tidak puasa lagi. Haram hukumnya 1 Syawal itu berpuasa, waktunya makan kembali. Itu Idul Fitri. Yang benar yang mana? Kembali suci atau kembali makan? Menurut bahasa Arab dan ulama, mayoritas itu maknanya yang benar kembali makan. Jadi 1 Syawal makan, dan sebelum sholat Id itu makan dulu. Kalau Idul Adha makannya setelah pulang selesai sholat. Itu. Kemudian zakatul fitrah, ada zakatul fitri. Yang benar adalah zakatul fitri, ya, bukan fitrah. Fitrah itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Zakatul fitri itu zakat di mana zakat fitri ini digunakan untuk ampunan bagi orang, menggugurkan dosa bagi orang yang berpuasa. Noda-noda dibersihkan dengan zakatul fitri, dan juga termasuk untuk makanan bagi fakir miskin. Tapi sudah biasa zakat fitrah, angel zakatul fitri. Tapi yang penting tahu bedanya. Yang betul adalah zakatul fitri. Yang kedua, fadilahnya selain ampunan masuk surga, juga banyak termasuk yang tadarus Al-Quran, bahwasanya puasa dan Al-Quran itu yasfa'ani, menjadi pembela nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi menjadi LBH. Kalau kita masuk neraka, maka Al-Quran dan puasa ini membela supaya kita masuk surga. Di samping itu banyak lagi selain pahala yang unlimited di bulan Ramadan ini, juga menguatkan akidah. Semakin kuat akidah kita, semakin jauh dari kesyirikan. Jangan sampai habis puasa kembali syirik, melakukan kesyirikan. Yang kedua, bisa menguatkan rajin beribadah, ahlul ibadah atau abidin. Yang ketiga, akhlak semakin bagus, semakin sabar, semakin tidak pemarah. Walaupun kita punya marah, suatu saat marah, astagfirullah. Memang manusia sulit dikunci. Sekarang dikunci tidak marah, besok kadang marah lagi. Jadi bagusnya akidah, bagusnya ibadah, dan bagusnya akhlak, termasuk mulai cinta kepada fakir miskin,
punya uang 5.000, 2.000, seadanya kita berikan kepada orang-orang miskin. Itu dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menyantuni fakir miskin. Dan banyak lagi keutamaan termasuk dengan iktikaf. Walaupun sebentar, iktikaf itu bisa sebentar, bisa lama. Ada yang mendapatkan nilai 90, ada 60, ada 30. Semakin lama tentu semakin besar pahalanya. Ibu-ibu ini alhamdulillah ini banyak, perlu disyukuri. Dan ini di akhir-akhir ini alhamdulillah banyak yang iktikaf. Tujuannya adalah, fadilahnya adalah semakin cinta kepada masjid, semakin nyaman di masjid. Itu diantara iktikaf banyak fadilahnya, tapi yang terpenting adalah memakmurkan masjid. Tadarus Al-Quran, yang terpenting adalah cinta untuk membaca, mendalami, mempelajari Al-Quran, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, di bulan Ramadan, di akhir-akhir ini saya persingkat, yaitu untuk zakatul fitri itu boleh dikeluarkan di awal Ramadan. 1 Ramadan sudah boleh. Kalau punya tetangga yang miskin ini sudah boleh dikeluarkan. Tapi afdolnya itu nanti malam. Afdolnya setelah maghrib. Mengapa diupayakan menurut ulama dikeluarkan habis maghrib itu? Supaya tidak ada lagi ngemis-ngemis, tidak ada lagi bekerja untuk besok, serentak kompak pergi sholat Id. Tapi kenyataan menunjukkan banyak pengemis-pengemis, terutama di daerah di stadion gitu ya, untuk kesempatan gitu. Banyak sekali pengemis. Jadi dengan zakatul fitri itu dimaksudkan itu, supaya yang biasa kerja becaan berhenti dulu ya, dengan beras yang ada meluangkan waktu untuk sholat Id. Itu untuk zakatul fitri. Kemudian kalau sampai terlambat, dilaksanakan setelah sholat Id, itu menurut ulama hukumnya makruh. Tapi kalau dikeluarkan 2 Syawal setelah maghrib, sudah masuk 2 Syawal, itu hukumnya haram, berdosa. Karena itu jangan sampai terlambat. Sebelum berangkat ke tanah lapang atau ke masjid, zakatul fitri atau zakat fitri ini sudah harus diberikan kepada fakir miskin. Kemudian berangkat untuk ke masjid, bisa dari masjid, untuk sholat Id bisa dari masjid ke tanah lapang, tapi jarang karena jaraknya lama. Biasanya pulang dulu. Kalau pulang, itu sunnah Nabi, baik dari masjid ke tanah lapang, dari masjid ke tanah lapang, maupun dari rumah ke tanah lapang, disunnahkan takbiran. Tapi takbirnya jangan rame-rame. Takbir Allahu Akbar. Nah, untuk takbiran ini ada 2 versi. Ada yang takbirannya 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ini biasanya dari saudara kita NU. Kalau di Muhammadiyah takbirannya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu 2. Itu sama-sama mengambil riwayat dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Mas'ud. Boleh dua-duanya, tidak usah tukaran. Oh itu kurang siji itu. Wah ya itu lu kok lulu. Nah itu, yang itu kok telu. Nah kalau tahu itu enak. Wawasan luas itu tidak tukaran. Yang tukaran itu karena tidak tahu. Makanya perlu diinformasikan perbedaan itu. Jangan disembunyikan. Kalau perbedaan disembunyikan akan memunculkan masalah. Sampaikan aja. Ini ada hadisnya, ini. Itu untuk takbiran. Nah, untuk sholat Id di tanah lapang tidak perlu tahiyatul masjid, tidak perlu azan dan iqomah. Ada soalnya di STM dulu sholat. Ternyata ditanya apa? Sholat tahiyatul atau tahiyatul masjid, tidak ada. Nah, ini yang menjadi kelemahan. Ketika khutbah sholat Id biasanya orang-orang langsung pulang, eman-eman. Tunggulah 10 menit, 15 menit. Kalau buyar itu kasihan. Khotibnya itu jadi apa ya? Jadi tidak konsentrasi tuh, boleh kafe ditinggal. Kan aneh ya. Masa separuh lalu ditinggal gitu. Tidak lama. Anggap kalau nonton sepak bola 1 jam, ceramah paling tidak 30 menit. Tapi katanya si setan, ayo undang mulai. Ini makanan ini, cucu ini, macam-macam itu ya. Akhirnya pulang. Tapi di bursa dulu di SMK 2 enggak, yang pulang hanya yang itu yang tidak paham-paham 3 orang. Yang lain tetap sampai berakhir. Jadi diharapkan nanti di bursa ini imamnya adalah saudara kita Bapak Kiai Haji Ibrahim Wijaya, itu nanti menjadi imam. Karena itu khotibnya lain dari Sidoarjo ini. Nah itu mudah-mudahan kita mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya, tidak misi-misi ya. Masa hilang ke sana. Untuk apa setelah itu pulang guyonan misi-misi nih. Seakan-akan tidak ngerti pentingnya khutbah Jumat. Mudah-mudahan kita dan pulangnya kalau bisa mengambil jalan lain sunnah. Tapi tidak perlu ke Wonoasi terlalu jauh. Jadi kalau ini pergi ke sini, ya kalau sepeda motoran mungkin, tapi jangan terlalu jauh. Beda jalan dari perginya dan pulangnya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga kita sehat walafiat dan semoga kita diberi cahaya oleh dalam Lailatul Qadar ini, mendapatkan cahaya, tapi cahaya bukan cahaya lampu. Cahayanya adalah nur taufik wal hidayah, cahaya taufik dan hidayah. Tanda-tandanya mendapatkan Lailatul Qadar adalah setelah Ramadan semakin rajin, semakin baik akidahnya, semakin baik ibadahnya, dan semakin baik akhlaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.